Banyak ada dulu. Banyak yang belum. Oke. Cuman nggak ada perbedaan sih ya. Perbedaannya aku lahir pas kaya, dia pas miskin. Ada punya pacar nggak nih? Ceritain dong. Gitu lah panjang. Ya itulah. Kalau enak. Next. Jadi kalau ngomongin soal pacaran sih cuma mau ngingetin sama kalian sedikit lah ini mah ya. Kadang kebaikan kita tuh tidak dibalas baik gitu. Ya, aku juga nggak tahu sih, Padahal cuma aku nggak katanya nyebutin ceweknya teh nggak nyaman ketemu. Kamu tuh kan? Udah. Nyuri. Mikir sih. Mamah nyari bang. Mati-matian buat enak. Bapak juga nyari mati-matian buat aku gitu. Tapi ya kalau ada apa-apa sekarang udah berani untuk cerita sama kakak kayak kita sering berdua, kalau berdua tuh curhat bareng. Bukan berantem kayak ngolek tuh bang. Iya maksudnya. Tapi pernah aku dikit. nendang sampai pegang-pegang pisau. Ya kayak alasan bunuh-bunuhan bener. si Kobar. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ena dulu. Coba describe Kakang itu seperti apa menurut Ena? Bisa mikir gitu deh. Tapi suka minta ilmu-ilmu tentang cara-cara untuk menggait wanita, tidak ke seorang Abimanyu yang sangat fuckboy ini. Ya kalau misalkan Babab sama pengen Mama bilang Is apa? nonton nih, apa sih yang pengen disampaikan buat mereka? Si Iko. Lagi tidur. Kita segitu. Itu mah nggak ngerti, Iko mah cancel jawabnya langsung. Yang lebih playboy. Enak. Dia mau kamu enak orang kamu semua ini. Lagi berhasil, playboy gagal. Dalam 3 bulan terakhir pernah kangen mantan nggak? Tuhan malaikat. Tahu gak sih, disakitin terus menerus tuh jadi luka bun. Bikin Batu aja kena air tuh berlubang sampai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ini Kali. Alhamdulillah, senang banget saya hari ini karena kedatangan 2 bintang tamu luar biasa. Belum tahu. Superstar Bandung yang sedang lagi terkenalnya di Bandung, yang lagi hype-nya di Bandung. Masuk pikiran rakyat kemarin mantap. Ya, di kaosnya. Mantap. Ya, hari ini kita bareng sama Kakang Abimanyu sama Dede Ena. Kresna. Waduh. Kalau nonton. Jadi gimana Bun? Kemarin kan sebenarnya udah sempat ngobrol sama kakak. Ya. Cuman banyak juga yang nanya, Enanya dong. Banyak yang In frame, request ya. Q&A-nya adik kakak katanya. Oke. Nah, pengen tahu lebih detail tentang mereka berdua. Gitu cenah. Nah, pasti kayak pada tegang kan biasa sih ngomong. Padahal apa dulu? Kita ada. Biasa karena kamera gitu. Oh iya. Oh. Ya biasa. Ini dari artis daerah memang gitu guys. Waduh. Bukan. Gimana di Bandung? Gaskin. Jadi tim kreatif udah bikinin beberapa pertanyaan buat Ena, buat Kakang. Terus nanti juga terakhir kan ada Rapid question. rapid question. Pertanyaan cepat jawab cepat dari Kakang dan Ena. Terus Tapi ini katanya ya disuruhnya ini Mas Emma jujur weh. Bridging dulu cenah dengan menjelaskan Kakang dan Ena itu anak siapa dan saudaraan dari Angga itu dari mana. So, merangga bro. Tapi kan udah tahu ya. Emang. nyanyi Banyak. ada dulu. Banyak yang belum Ya, aku sudah tahu belum begitu paham Ya aku sebenarnya. juga sih. Mungkin Ena bisa jelasin. Kalian siapa? Mungkin Ena bisa jelasin. Yuk. Iya. Kita terlahir dari 2 orang tua yang berbeda sebetulnya. Pakai bahasa manusia dong. Ya maksudnya mama kita tuh sama juga, bapak kita sama juga. Ih, nggak jelas ya. Nggak biasa di kamera gitu. Belum bisa jadi artis berarti. Jadi dari pertanyaannya, jadi sama yang pernah dijelasin. Jadi papahnya aku tuh adik kakak sama papahnya Angga sama Ayah Denny. Jadi kita sepupuan. Jadi gitu. kalau posisinya si bapak tuh ketiga ya? Ya 3 betul. Saya anak pertama, ayahnya Kakang, anak ketiga, anak kedua ibunya Risa. Jadi ya udah, kita sepupuan banget dan kita teh dari kecil selalu bermain bersama sampai akhirnya ngejurnal pun jadi bareng-bareng sekeluarga sepupuan. Jadi pertanyaannya lagi selain itu teh, selain hubungan darahnya apa? Pertanyaannya sering ditanyain apa aja? Lain.
Bubur belum sarapan mungkin. Kita harus cuanki 2 kali. Iya bener. Nanti jangan cuanki pun makannya Oh, bubur. mulai pertanyaannya. Jadinya hang. Enggak, aku tuh lagi mikir kalian tuh dari kecil kan suka bermain bersama. Aku tuh lagi mikir kalian mainnya teh apa, Squid Game atau apa, jelasin aku suka main apa gitu. Permainannya. Judi bola pun. Astagfirullah. Jadi kecil memang kita sering bermain permainan gitu. Itu gini-gini Permainan kecil. luar. Apa itu gini-gini? Kenapa? Oke, ini pertanyaannya udah ada, terdiri dari 11 pertanyaan. Oke guys, Oke. pertanyaan pertama, Kakang dan Ena sebenarnya siapa sih adik dan kakaknya? Soalnya banyak kan yang bilang pasti Ena adalah kakaknya. Coba dijelaskan. Kerja dong jelasin. Iya. Jadi kakak 92. Dia kan Lahir tahunnya emang nggak tahu berapa sebenarnya. 92 betul. Pokoknya kita bedanya itu 6 tahun berarti. 6 tahun. Kakak 92, saya 97. Tapi memang dari raut muka saya mengakui itu sih sebetulnya. Enggak sih? Kalau ternyata tuaan saya. Enggak. Kalian kalau lihat inframe kan, saya harus jelasin. Kalau lihat inframe kan agak jauh. Kalau dideketin tetap kok kakak udah benar kelipet-kelipet. Iya, style mark. Bukan itu mah. Singkanya masa di dia. Ini singkanya di dia. Jadi kakak yang pertama, yang kedua enak ya. Jadi kakaknya itu Abimanyu, adiknya itu Kresna gitu ya. Jangan nanya-nanya lagi, oke? Paham. Paham. Oke. Cuman perbedaan nggak ada perbedaan sih ya. Perbedaannya aku lahir pas kaya, dia pas miskin. Iya sih. Ini Nggak sempet gitu. Jadi makanya sekali jadi sesuatu kan. Curhat. Oke, pertanyaan nomor 2. Kalian berdua lagi sibuk apa sih sekarang? Yang sibuk banget mah kakang sih. Kalau aku mah ya Iya mengerjakan sih, yang ada. kelihatan sih sibuk banget. Jadi Oh, gila sih. kerjaannya masuk ke aku, tapi yang kerjainnya dia. Enggak. Kalau disebut sibuk mah kadang orang tuh nanya atau orang ngomong kayak sibuk ya. Enggak juga, sebenarnya banyak waktu luangnya ketika pagi, siang gitu kan. Ada banyak istirahatnya, cuman memang lagi aku jalanin teh waktunya, jam kerjanya tidak menentu. Itu yang nggak bisa kadang kalau ada ketemu yuk atau janjian, suka tiba-tiba syuting atau suka tiba-tiba ada kerjaan apa, itu sih yang tidak bisa diprediksi sejauh ini. Kerjaannya apa? Artis ya kamu? Bukan kerjaan ini, aku tuh sekarang di bisnis properti ya. Oh, ngecor. Suka ngecor guys. Jadi yang suka di TV-TV yang Mei Karno itu ya, Pantai Indah Bapuk ya. Siaran, syuting juga udah pasti. Jadi kegiatannya selain itu berarti ada siaran juga ya. Ada siaran di Ardan radio, programnya tiap hari Selasa dari jam 10 sampai jam 12. Dosen-dosen banyak. Iya, alhamdulillah. Amin. Tapi ada waktu yang memang menghabiskan waktunya kakang kesehariannya. Tamia. Tamiya itu ya. Sama sih Tamia, Kabogo. Itu. Ini apa? Ini. Mainan Tamiya, cocok Iya, orang. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Pada punya pacar nggak nih? Ceritain oke. dong. Kalau Nggak tahu ya, bukan aku yang bikin pertanyaan sih. gimana ya, nanti pada ngaku semua kalau bilang ya. Begitulah panjang. Ya itulah. Kalau enak. Next. Enggak ada banyak nggak punya. Enggak. Enggak kan aku pernah ngobrol sama Apun kayak, wah jangan berkomitmen katanya. Ya udah jalan-jalan aja. Nah, kalau berteman aja berteman. Kalaupun ada yang lagi dekat ya udah jalan aja lah. Belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya gitu. Yang mana sebelum? Ini baru lagi seminggu Ada. Jadi Oh, beda gini loh ceritanya. Jadi kumaha kan belum curhat. Teng 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 teng. Udah. Conge. Jadi kalau ngomongin soal pacaran sih cuma mau ngingetin sama kalian sedikit lah ini mah ya. Kadang kebaikan kita tuh tidak dibalas baik gitu. Jangan terlalu berharap lebih dari Ya, apa yang diharap. mungkin karena kalau aku orangnya tidak mau mengotori tangan sendiri ya dengan hal tidak penting. Masya Allah. Jadi diambil kesempatan sama orang. Masya Allah. Kalau nonton oke. Belum lama ini ada yang kecewa juga katanya Bun setelah Iya. kita melakukan perjalanan cukup jauh, akhirnya nggak ketemu sama orang itu sih. Sam. Sayang. Oh iya, yang ke Bali itu ya. Ke Bali. Oh, Bali. Bali. Katanya sih Bali gitu. Jelasnya sih aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu sih, Padahal cuma aku nggak nyebut katanya itu. ceweknya teh nggak nyaman ketemu.
Sekarang aku mau nonton antara Suksian. Nggak tahu cerita apa, cuman pas ke Bali itu ngajak ketemu, katanya ceweknya nggak mau ketemu gitu. Aduh ya Allah. Itu parah banget ya. Sana lu mana? Ada teman. Iya teman. Enggak, siapa emang cerita siapa? Si Odi. Di. Di, aman di. Jadi soal berkomitmen mereka nggak mau jawab karena itu mungkin ke privasi lah, Ya. kehidupan pribadi. Ya udah. Kakak ada yang dekat ya pastilah. Ena juga ada yang dekat pasti, cuman ya cara berkomitmen mereka aja yang beda gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ena. Apakah kamu mempunyai kemampuan khusus kayak kakakmu ini? Kemampuan khusus apa? Melihat yang tak kasat mata. Saya kira sendiri gitu sih. Mau coba? Udah. Nyuri. Mikir sih. Kirain Ternyata gini. Bisa bisa ngomong gitu, ketawa aja gue. Ya maksudnya apa ya? bocah yang lakukan Depku mau. buat besku. Apa ya? Aku ngerasanya tidak sesensitif sepupu-sepupu yang lain sama kakak sendiri juga sama. Karena mungkin aku tumbuh besarnya nggak barengan terus. Beda sama kakak yang tumbuh besarnya di keluarga papa. Karena aku tumbuhnya sama mama juga Di kampung ya. Iya, iya, ya, memang kampung-kampung. Memang. Ya si Anda lagi. Jadi maksudnya dalam mempelajari hal-hal seperti itu yang dari kecil udah belajar, mungkin aku tidak belajar dari kecil. Baru umuran SMA itu baru mengenal bahwa ternyata keluarga itu ini. Tapi mungkin sebenarnya sih kemampuan lu ada tapi belum tajam. Ya, maksudnya Ngerasa sama ngerasa, tapi dia suka ngerasa. beberapa kali pun kayak menceritakan kayak sama Ali sering ngobrol, ada ini dan ya ternyata benar, tapi ya belum nyampe ke tahap yang seperti sepupu yang lain seharusnya. Baru merasakan tapi belum bisa kudu dikumasin. Iya masih bingung sih, ini harus ngapain dan kayak gitu masih ya. Tapi yang menarik buat aku yang dari obrolan barusannya, aku gede di lingkungan mama, kakak di lingkungan papa. Itu berarti kalian ada waktu berpisah dong? Apa perasaan kalian waktu berpisah? Pokoknya kita pisah tuh waktu kakak umur 4 SD, itu waktu itu posisinya masih TK. Lambat aku sih. Ya, ya maksudnya ada beberapa hal yang biasanya orang tuh, tapi maksudnya dampaknya juga berpengaruhnya sama keluarga juga sih, sama mama juga ngerasanya jadi kayak gimana. Kadang aku pun ngerasa kayak aku tuh punya kakak gitu, tapi di samping itu kan ternyata di Lembang tuh di rumah mama tuh ada kakak lain juga. Cuman jarang banget nih ketemu sama kakak, momen-momen acara keluarga kayak gitu, lebaran baru kita ketemu. Jadi artinya waktu dulu teh terpisah ya, ketemunya juga jarang. Ya. Kakak Bandung, di Lembang. Kakak sendiri ngerasa gimana? Pas jalan. Kalau enak kan waktu itu berarti masih kecil. Kalau kakak mah udah mulai ngerti lah, kelas 4, 5 SD mah udah ngerti. Oh, nanti boga adik, kangen nggak sih sama adik waktu itu? Nah, di situasi itu teh sebenarnya aku pun sendiri teh bukan memilih ya harus pengen di sini pengen di sana. Iya benar keadaan dong. Bingung, kadang pengen, jadi ada satu situasi dan satu perasaan, tapi pengen sama bapak, pengen sama mama, tapi jadi nggak jelas. Terus bolak balik juga, jadi Iya tahu. Tiba-tiba di Bandung udah pindahin sekolahnya, pindah lagi ke Lembang, sampai berangkat sekolah itu dari Lembang dan lain-lain. Adalah rasa-rasa itu, cuman karena mungkin masih kecil juga, tapi mungkin pemikiran sudah berbeda, sudah sedikit banyak yang paham dengan kondisi yang dihadapi. Ya masih hevan-hevan lah dulu mah, jalan dulu gitu, tapi di luar pengetahuan aku yang memang masih mikirin diri sendiri. Mungkin waktu dulu mah kondisi aku di Bandung dan yang di Lembang teh, oh ternyata sangat jauh berbeda nih gitu. Itu yang jadi kesentuh lah, karagep lah aku teh gitu. Oh iya, aku tuh di Bandung teh mungkin bapak dulu masih kerja gitu dengan keluarga mereka dia yang kadang jalan gitu, kita senang-senang. Ternyata enak yang di Lembang teh ternyata nggak merasakan lah, malah disebut susah dulu tuh susah pisan. Aku main ke Lembang teh, lihat odol teh sampai diputer-puter sampai sasetan gitu lah kan. Itu yang buat aku, oh iya begini ya, sedih. Itu yang mulai jadi sering main. Kakak mau merasa sedih kan? Mulai Enak sedih. jelas nggak sih? Enggak sih, alhamdulillah. Karena maksudnya ajaran si mama pun kayak
dia mengajarkan kayak jangan pernah sirik sama orang bla bla bla. Dan jadi orang-orang mungkin kayak orang teh sampai bisa broken home dengan ada kondisi kayak gini, kenapa kamu mah cuek-cuek? Ya udah ngapain gitu. Tapi alhamdulillah jadinya sampai sekarang kayak terima dengan apapun yang ada. Ya maksudnya nanyain soal itu kenapa mungkin di situasi teman-teman yang menonton pun ada situasi seperti ini yang mengharuskan orang tuanya berpisah hingga akhirnya nggak berhubungan dengan adiknya. Nah, yang pengen saya tahu ketika mulai dewasa akhirnya mulai paham saya harus merangkul dan barengan sama adik saya lagi. Apa yang dilakukan sama orang biar bisa dicontoh sama teman-teman yang kondisi saat ini memang kita lagi pisah. Oke. Kalau di umuran kalian, maksudnya di kondisi kita waktu itu yang masih kecil apalagi. Ya, mulai barengan berarti udah bisa SMA lah, aku sering main. SMA pun SMP kalau SMP full di Bandung. Nah SMA mulai bolak-balik kadang berangkat dari Lembang dan lain-lain. Tapi masih ya karena masih kecil dan banyak hal-hal yang sebenarnya disebut disesali lah kalau sekarang tuh apa nyesel gitu kan. Jadi dulu tuh bangun misalnya gitu kayak minta uang ke orang tua dan lain-lain harus selalu ada karena tidak tahu dan tidak mengerti kondisinya. Karena ketika mungkin aku ngerasanya ketika sama babak, mama tuh dulu gak pernah ngasih aku uang karena kita nggak bersama. Tapi kita nggak tahu kondisi mama sebenarnya kayak gimana. Kadang mama minta uang, mungkin enak juga ketemu babak dan babak harusnya bertanggung jawab. Ada mungkin dan doktrin yang namanya orang tua ya. Minta uang tuh ke bapak kamu dan lain-lain. Tapi kondisi babak juga pada saat itu kan mama dan anak tidak tahu bahwa mungkin bapak berangkat kerja dan lain-lain. Jadi sama, nah itu yang dirasakan. Itu problemnya anak-anak. Problem anak-anak. Dan mungkin cuma bisa ngasih masukan kalian ketika kalian masih kecil di kondisi yang kita pernah alamin, broken home lah, orang tua berpisah, jangan jadi ikut ke bawah pusing dengan keadaan yang mesti nggak punya uang dan lain-lain. Kalau kalian masih bisa sekolah itu tuh udah paling wah gitu. Karena masih banyak yang harus tetap nggak bisa sekolah, harus bisa bersyukur. Intinya jangan menambah beban orang tua gitu, karena mereka pun dibalik muka-muka mereka atau sikap-sikap mereka yang seolah kuat di depan mereka besar sekali. Mereka harus nyari uang, mungkin mama nyari uang mati-matian buat Ena, bapak juga nyari mati-matian buat aku gitu. Mereka sendiri tapi pasti ada perasaan, ada anak saya di Lembang, ada anak saya di Bandung, saling. Nah, cuman berpesan jangan menambah beban mereka gitu. Dan suatu saat pasti ada jawabannya gitu. Jangan mencari jawaban yang belum mungkin waktunya kamu dapat jawabannya gitu. Ntar juga dapat jawabannya karena semua tuh mungkin aku nanya sesuatu sama A bakal jawab, tapi batin aku nggak akan terjawab. Itu yang akan kuat karena diri kita sendiri yang akan menjawab dengan apa yang kita lakukan sendiri suatu saat itu. Makanya jangan ke bawah-bawah broken home dan lain-lain. Itu harus baik lagi diri kita sendiri. Mengikuti alur, nanti juga kamu akan paham apa yang terjadi sebenarnya. Benar. Luar biasa. Mantap. Berat kan? Baru mulai udah ngomongnya. Baru mulai udah gitu ya. Udah dijelasin harus gini gitu. Emang nggak ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Iya, oke. Sebagai adik kakak, sebenarnya ada inline sama yang tadi sih, tapi nggak apa-apa dijelasin lebih detail lagi. Sebagai adik dan kakak, kalian ini sedekat apa sih? Sekarang mungkin ya, karena udah selalu bersama. Itu jadi pertanyaan juga, karena dengan kondisi kemarin, terus akhirnya sekarang teman-teman yang lihat story-nya kakak, story-nya enak, mereka tuh selalu berkegiatan bersama. Bahkan ketika ada kerjaan pun mereka akan kerjain bareng-bareng, walaupun enak sebenarnya yang banyak kerjaan. Iya tahu. Tapi itu keren. Iya gitu. keren banget kayak. Jadi musnah lah semua. Mutualisme Yang aku bilang ada kecemburuan enggak, dan itu tes musnah semua. Dan sekarang malah, ayo kita deh di kakak harus majuin ibu kita, ayah kita harus gimana? Iya, dan yang kalian nggak tahu bahwa ya tadi mereka tuh berpisah dari kecil gitu, nggak selalu bersama, sekarang aja bersama. Iya. Jadi harmonis ini tuh baru-baru ini gitu, nggak dari kecil gitu. Jadi gimana sedekat apa nih kalian sekarang? Silakan Bu. Tapi maksudnya karena baik Tuhan. Jadi dulu tuh sempat kira pisah pun karena ngerasanya jadi canggung sama kakakku, canggung banget sampai aku tuh sama Niko berani bilang maneh gitu kayak maneh belum sama kakak sendiri tuh pas pernah ada kejadian kayak ngobrol tiba-tiba keceplosan kayak ini punya maneh kan aku gitu sekarang kenapa sih santai we gitu
kayak secanggung itu dulu gitu. Tapi lambat laun seringnya kita ketemu, terus kita dulu sempet sekarang di Lembang juga tinggal bareng sampai kayak ke Bandung, nah ya Bandung kita pergi kemana semotor. Nah di situ mulai kayak ngerasa deket nih, jadi dengan bercandaan yang kita sama-sama paham juga. Wakaf deh. Biar ternyata terus aja. Terus ya akhirnya merasa kayak udah ya deketnya pun gak yang kayak gimana, cuman ya udah maksudnya kita pun yang biasa. Tapi jadi merasa punya sosok kakak nggak? Iya. Enggak sih, merasa adik mungkin. Karena maksudnya di Bali pun ya. Tapi ya kalau ada apa-apa sekarang udah berani untuk cerita sama kakak. Kayak kita sering kalau berdua tuh curhat bareng ngobrolin tentang Tunggu duit aja. Itu sering Itu. Iya, maksudnya kita Tapi nggak pernah aku kasih kalau dia minta. kalau aku juga pernah minta kan. Pernah pinjam gitu tunggu duit. Tapi dibalik Lagi nggak punya uang pisan, tapi kalau mau dibalikin ya kan. Kalau lagi nggak punya banget baru Mikir ini. Jadi kelas. Gelun. Tapi mantep sih kalau Ena bilang Ena canggung, berarti artinya Ena untuk mendekatkan diri saja kagok berarti ya. Yang pintar menurut saya kakak, akhirnya kakak mau mendekatkan diri dengan adiknya dengan caranya. Walaupun juga ngelare-lare padahal mau nanya sebenarnya siapa Iya. adiknya. Iya gitu. Oh, kamu canggung sih balik. Go. Iya sih kalau ya sama, tapi malah Ena mungkin waktu itu kecil banget ya. Malah kalau pas masih bareng tuh di Lembang masih kecil, sering banget berantem malah. Bukan berantem kayak ngolek tau bang. Iya, maksudnya. Tapi pernah bercanda gitu. nendang, sampai pegang-pegang pisau. Ya kayak alasan Bunuh-bunuhan, bener. psikopat. Gitu bang. Tusuk kemana? Iya. Ya maksudnya sampai segitunya lah berantem sama. Nah itu yang aku bilang jangan bikin beban orang tua di saat udah pisah. Ditambah mama harus ngurus kita berdua mau balager gitu. Liur, mama tuh sampai stres lah, bisa disebut stres atau ada tekanan lah. Makanya mungkin aku pun ada sedikit berpikir dan bapak tuh ya udah pakai mah ke Bandung aja gitu, udah akhirnya ikut. Nah kita orang yang susah beradaptasi lah dulu mah gitu, susah bisa gitu, susah terbuka dan susah bergaul. Nah seiring berjalannya waktu, ketika sering main ke Lembang, oh gini ya ternyata gitu. Aku pun disebut kekurangan enggak lah ya gitu, cuman mungkin lebih enak dibanding enak gitu di Lembang. Pas di Bandung, pas pulang ke Lembang, SMA tuh mulai sering nginep, oh gini ya, mulai kebangun karunya si emaknya, karunya mamanya, tapi kan keterbatasan juga ya masih sekolah, ya sebatas kasihan, yang itu yang mengawali jualan barang antiknya dari situ. Nah, aku tanya suka beli gas, beli apa, beli makan barang-barang teh dari ladang barang antik. Setelah lepas SMA teh kan mulai berpikir lah, yang pada akhirnya ya disebut dekat. Kalau dekat mah bukan dekat yang dekat banget, cuman lebih kayak cerita gitu, bisa sekarang udah bisa ngobrol dan ada komunikasi lah gitu. Karena ketika aku mungkin takut mengajarkan hal yang salah nih, ketika aku ada rezeki atau apa terus ngasih, keenakan nih, karena aku pun takut di posisi itu gitu, keenakan banget atau berharap sama orang dan tergantung sama orang tuh takut, makanya malah ngasih uang mah jarang lah gitu. Tapi kan kalau benar-benar darurat, kalau ada apa-apa baru kabarin. Itu ya sama yang aku lakukan ke baba, ke mama. Aku mungkin gak bisa ngasih tiap bulan, gak bisa ngasih gede, tapi ketika ada hal-hal yang di luar perkiraan kita, aku sangat siap gitu. Mau uang, mau apa, aku akan ada di garis paling belakang pertahanan. Tapi gak bisa gila-gilaan. Itulah yang selama ini dilakuin. Kenapa kerjaan bareng, oh ya udah enak harus kerja nih. Nah, pengen punya duit gawe dong. Bikin video bareng. Satu proyeknya segini gitu. Malah kasih pancingnya, bukan ceritanya langsung. Luar biasa loh. Biasa. Cewek ini katanya mengasih pola yang baik buat adiknya. Selama masa transisi saya tahu banget ketika kakak pindah dari Lembang ke Bandung itu kebetulan bareng saya banget. Karena lagi umurnya. Ya ada protes juga mungkin ya waktu itu. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Ena dulu. Coba describe Kakang itu seperti apa menurut Ena? Kakang itu gimana sih menurut Ena? Coba jujur dari hati yang dalam ya, jujur coba mengungkapkan
kayak merasa apa ya, punya kakak yang menjadi apa ya, jadi apa maksudnya, bingung sih. Iron Man. Enggak. Kalau misalkan dalam Tadi ngomongin jadi apa? maksudnya Rock. bingung pokoknya sering ngobrol tentang dibantu ya. Sulap dong, suka ngilang. Iya itu aku ya. Iya. Cuman banyak belajar sih dari kakak gimana cara nerima apa ya, nerima keadaan dan sebagainya, terus bisa mengobrol tentang segala hal sebenarnya. Dari mulai fashion, terus mulai dari apa ya, hobi dan lain-lain, itu kita bisa sharing, bisa ngobrol di situ. Sampai lihat kakak pun kayak, ya udah ini kakak saya dan keren pokoknya. Karena dulu di Lembang teh yang tidak keren-keren sama sekali gitu. Tapi aku punya pride sendiri ketika lihat kakak teh, anjir, ini kakak orang yang keren banget lah. Jadi masuk role modelnya Ena gitu kali ya, kakak. Dari duit. Ini sih jangan Dia harus selalu sampai karena dia harus susah. Udah dari kecil. Nyawanya. Pride sih. Udah belajar dari Kalau Itu dari kakak, Ena ya? kalau Dari kakak kakak. ngeliat kakak enak kayak gimana? Apa ya? Enak apa ya? Yang aku lihat sih dari proses panjang yang dia lewatin gitu ya, bukan hal yang mudah. Yang ngebuat enak nih kayak sekarang ini nih, kadang ada emosi meluap, kadang kalau bercanda dia tuh bener-bener. Tapi ke mama pun dia berkata kasar yang bercanda sebenarnya, tapi kan orang tua semakin bertambah usia, semakin berumur kadang suka baper ya. Itu yang selalu, mama kan kalau mati gini-gini, tapi kan Ya, dari beri aku konteks tahu ya. karena dia gitu. Tapi bukan karena bukan tanpa alasan, enak peletuk huruf ambekan itu dampak gitu, karena aku melalui hal itu gitu. Ke orang tuh jadi kayak menghina dan lain-lain, itu sebentuk tameng dibalik semua apa yang pernah dilewati nih. Apa yang nggak banyak yang bisa aku deskripsikan tentang enak. Apa ya, semoga aku selalu kayak apa yang aku lakukan sekarang gitu. Punya mobil, punya motor, beli apa, yang aku udah bilangin, mah ini buat bapak, iya motor, kalau aku ada apa-apa, karena kita nggak tahu umur ya gitu, sangat nggak tahu. Belajar dari Guntur sama aku itu nggak tahu gitu. Guntur pun meninggalkan karya gitu, aku mah mungkin tidak karya, tapi yang aku bisa lakukan di umur yang sudah tidak muda lagi udah lumayan lah gitu. Gitu kalau ada apa-apa, tanya aja mama, cok bawa ini buat enak, ini bagi-bagi aja. Semoga maksudnya bagiannya semua. Aku mah pengen nabung ketika sedikit atau banyak rezeki ayana. Yang aku pengen dari Ena mungkin deskripsi tidak terlalu banyak, tapi dijalanin aja gitu. Terus semoga bisa menemukan arahnya kemana gitu. Yang kadang aku sendiri aja teh kayak ya aku mau ngapain ya, aku tuh mau ngapain lagi, mau kemana arahnya, kadang masih suka bingung kan, namanya manusia mungkin kayak nggak pernah puas, masih terus mencari. Semoga jangan hal-hal yang tidak enak. Nah aku yang selalu aku nggak mau tuh hal yang tidak enak yang pernah aku lalui jangan dia laluin lah gitu. So kejar, memang masih muda, bisa kejar weh. Jangan takut, jangan pernah takut mencoba apa. Ketika ada apa cobain. Gitu nggak bisa deskripsi gimana sih. Support luar biasa. Hebat ya. Mereka di balik kecuekannya mereka masing-masing saling support, saling sayang, saling membackup agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang mereka mau. Padahal yang aku tahu aja, yang aku sering ketemu mereka tuh kerjanya heureuy kan, duaan tuh heureuy we. Aku baru tahu gitu, ada pemikiran itu di antara masing-masing heureuy. Saling support ya. Di Mana lagi mana lagi sama. Iya. Mantap. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Next, apa yang paling kalian sebelin satu sama lain? Sebel banget. Siapa dulu? Bisa mikir gitu deh. Bisa komen deh. Tapi banyak. Karena apa ya? Aku tuh tipikal orang yang tidak, kalau udah nggak suka sama seseorang atau udah pernah kejadian apa yang bikin kesel, nggak berlarut gitu. Kayak pernah kesel mungkin kayak beberapa kali. Malah sampai sekarang. Terus itu marah sampai sekarang. Iya sih. Iya sih itu mah. Siapa itu? Yang ini Ada yang nggak tahu. yang ini. Katanya mau Masa di- pernah dengar tapi nggak tahu. Yang dikat ya istilahnya.
apa ya? Enggak sih, jarang maksudnya. Kalau misalkan ada kerjaan aja sih. Kalau ada kerjaan kayak kita bikin tag video dan lain-lain, kadang aku udah jadinya besok gitu. Kadang kakak bangunnya lama karena mungkin malamnya siaran dan lain-lain. Sibuk banget kan Iya. Gila. banget ya. Kadang kan aku yang sudah bangun pagi. Ikuti waktu ya. Kurang on time berarti artinya. Oke. Tapi kadang ya selebih. Tapi nggak berlarut-larut ya. Enggak. Udah marah saat itu ya udah gitu Enggak ya. marah, cuma kayak ya udah aja gitu. Aku mencari kegiatan lain sambil nunggu kakak bangun. Yuk kita mulai. Oke. Kali kita have fun juga malah kalau bikin video apa tuh. Malah jadi ketawa-ketawa bareng gitu. bisa lebih ke aku yang lucu kan, Iya. makanya suka kepake gitu. Kalau dia mah ketawa doang gitu. Nah kan lupa ya kalau Kayaknya ngeditnya orang berdua komedian banget. editornya bagus. Dari kakak gak enak. Coba kakak sebelah apa? Hmm, apa ya? Nggak ada hal yang fatal atau apa ya kalau kesalahan mah sebenarnya. Cuman ya sama kadang itu juga ada beberapa hal yang kayak, itu penting gitu. Gak kan Hari-hari gitu. Kadang bukan soal kerjaan aja gitu. dia tak nanti sarua. Iya, tentang hari-hari gitu. Soal ini lempeng gitu kan. Orangnya Maksudnya tak sarua. lebih kayak gitu. Sarua. Atau sama sih dompetnya udah. Dulu ya aneh. Jangan mikir. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Duniawi. Duniawi. Tapi butuh sih. Nah, apa tuh? Berarti kejawab ya Bun ya. Butuh video baru nih apa tuh? Tapi suka minta ilmu-ilmu tentang cara-cara untuk menggayat wanita, tidak ke seorang Abimanyu yang sangat fuckboy ini. Pak Kalau Boy. kalau dulu tuh sering cerita sama kakak kayak kan aku deketin ini sampai orang pernah lihat chatnya ini tuh kalau Iya. jangan dibalas jangan dichatin terus. Oke. Dulu kan mahal ya. Kalau ya sampai akhirnya Iya, sekarang mah sama-sama. jarang sih jarang cerita kayak ada apa-apa jarang. Justru kebalik yuk. Gila cowok apaan? Jadi Doi, Odi, bukan Doi, Odi. Si Odi cucu Sirvi. Ya nggak pernah sih kalau buat sekarang nggak pernah cerita apa-apa cuman kayak ya lebih seringnya cerita tentang apa pengalaman hidup aja untuk nextnya kita akan seperti apa itu sih lebih difokuskan. benar. Benar-benar. Pertanyaan selanjutnya, sebagai adik kakak punya momen nggak di mana pernah berantem yang sampai gede banget, yang sampai hampir fatal gitu Itu atau mungkin gimana? Coba cerita. Yang mereka cerita tadi sampai pegang Oh, pisau. Itu kan masih Lupa ya, kecil, itu masih kecil segede alat mungkin. Pernah apa ya nggak pernah sih maksudnya kayak marah-marah pun pernah waktu itu mah kakak minta jemput kalau nggak salah minta jemput terus gimana ya pokoknya telat lah dengan sampai akhirnya kita mau syuting mau apa gitu. Karena takut telat kan saya di dalam mobil tuh udah diem aja aku sekarang ngambek kita udah mepet banget gitu dari waktu jarak waktu syuting itu aku nggak bisa telat karena takut untuk ngurus izin dan Iya, lain-lain iya. Karena harus yang paling duluan gitu. terus dibicarakan karena kalangnya ada apa dulu bukannya lama terus ya mobil kesel bingung saya tuh nggak bisa ngomong apa-apa cuman ya udah diem sabar sekarang ngomong ada tadi pernah Terus mau jemput aku mau truk nyusul cewek ke Bali. Have fun ya. Balik lagi. Tapi jadi berarti kalian kalau misalkan lagi ada sebel satu sama lain itu lebih ke diem ya, bukan yang sampai berantem yang gitu. Enggak lah, jangan. Lebih rapi lah, lebih dewasa. Udah dewasa Iya, juga ya, betul. ngapain gitu. Next. Next, selain momen marah nih, momen tersedih apa yang sampai sekarang kalian gak bisa lupa? Yang sedihnya tuh bareng-bareng. kayaknya kakak yang lebih inget karena waktu momen sedih itu kakak inget banget selalu cerita karena waktu itu posisinya aku masih kecil jadi aku tidak terlalu ingat mungkin pernah ada kejadian Banyak kalau sedih-sedih. Sedih lah, kalau hal sedih mah banyak bisa. Kayak maksudnya di sekarang ini kan alhamdulillah gitu ya ada penghasilan, ada kegiatan. Jadi momen Kadang- sedihnya udah udah lewatin, teman. Kalau yang sedih-sedih lucu dulu nih, sedih-sedih tapi lucu teh, berat. Habis sampo wajar lah sebenarnya, hal wajar kalau kita ngapos juga bener. Kadang habis sampo beli sampo sesetan. Nah itu yang aku bilang tadi, odolnya sampai diperli sampai habis
kadang digunting atau sikat gigi tuh korek-korek ya pernah bawa dari hotel gitu sampai segitunya lah. Terus sabun batangan hotel tuh pernah mandi pakai itu, sampo pernah nggak punya sampai sasetan kalau diairin lagi, tapi sampai saset bukan botol. Nah satu saat barulah beberapa bulan kemarin habis sampai tuh beli habis sasetan, katanya bawa jalan lihat enaknya bawa sampai saset. Terus ngeliat sampai ketawa dulu karena inget yang dulu. Tapi sedih juga sih, sedihnya kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Terus yang paling sedih banget ya mungkin pas mama tuh orang yang kuat ya, yang kuat banget lah gitu, jadi fighter biasanya membentengi dan membentengi keluarganya lah ketika ada yang sakit apalagi dan lain-lain. Satu waktu memang sudah pernikahannya dan takdirnya mama akhirnya ternyata terkena kanker payudara, dan dari dicek awal sampai akhirnya operasi dan harus mengangkat payudara itu nemenin di rumah sakit. Aku sebenarnya pas lagi kacau-kacaunya lah gitu, kuliah nggak bisa lanjut, terus kita semua keuangannya lagi kurang baik untuk bayar operasi, dan pakai BPJS pun lumayan gede, ya sampai nangis-nangisan gitu. Malah mama tuh selalu mengkhawatirkan aku dibanding anak-anak yang lain, termasuk malah kayak enak terus semuanya itu paham gitu, karena mungkin aku yang lebih gampang sedih, yang rentan lah gitu. Ketika mama ngomong gitu aku lebih sedih banget, dan semua nangis karena kita mah sebenarnya baik-baik aja di satu keluarga, ada saudara tiri juga kan sebenarnya, tapi momen itu sedih karena bingung harus gimana Jadi dengan keadaan mama yang harus segera operasi, sekolah harus bayar masih ya. Dengan keadaan seperti itu yang bisa saya bilang ya, nikmati yang sekarang ada, syukuri. Kita pernah melampaui titik minus, kalau kata dulu bukan mau lagi minus gitu. Ketika mulai jadi satu, ya tetaplah bersyukur menjadi diri kalian. Tapi hikmahnya kalau kita nggak ngalamin kesedihan yang kita alami di masa lalu, kita nggak akan sebersyukur sekarang. Ya benar. Nah ketika dikasih sekarang kondisi, mungkin situasi dan rezeki yang alhamdulillah lebih baik gitu dikasih itu biar ini memang dari aku gitu ya, pengalaman aku pribadi, biar kita tetap bertahan ada di tengah-tengah aja, nggak boleh terlalu tinggi kita gitu, nggak boleh mau direndahkan atau kita merendahkan diri sendiri juga nggak boleh, biar kita tetap ada di standar still remain on the line gini gitu bahasa kita maksudnya itu tetap ada jalurnya. Bener harus lihat ke belakang pas susahnya. Ketika dikasih rezeki selalu kayak aku tuh mikir dulu pernah susah mama ke rumah sakit aja nggak bisa, berarti di rezeki aku ada rezeki mama untuk ke rumah sakit. Nah ya dulu bapak misalnya pengen ini gini, berarti ada rezeki bapak yang di situ, yang jangan aku selalu kayak jangan bapak sakit, udah bareng-bareng, berarti itu uang bareng-bareng yang Allah titipkan melalui aku gitu. Jadi apalagi buat keluarga mah nggak pernah lebar lah, itu yang nggak akan yang tidak akan membuat kita terlalu tinggi gitu. Kadang agung karena kita nggak punya siapa-siapa dan kayak pemikiran kita sendiri terusnya makin atas sih. Itu sih yang jadi pelajaran sih. Dan ada hal lagi yang aku pelajari ketika kita mengeluh, bisa kita ingin sesuatu ya, kita mungkin hidup berubah atau pengen sesuatu gitu. Ketika kita mengeluh, contoh lah misalnya pengen mobil, kehujanan wae, motor pakai motor itu kehujanan, suami misalnya mobil mau kehujanan kayak gitu, tapi malah semakin tidak akan dikasih. Tapi suatu saat kita udah nggak berharap, udah nggak pengen, tapi dalam hati kecil kita Allah tahu kita butuh. Nah itu pas momen dikasih. Biasanya ketika kita tidak minta, dalam artian mengeluh, mintanya itu pas akan dikasihnya pas di situ. Karena Tuhan itu nggak ngasih kebutuhan kita. Betul. Tidak ngasih keinginan, tapi kebutuhan kita. Ya. Itu sih yang banyak apa ya, kerasa sekarang gitu. Selalu aku ajarin kayak enak jadi kalau ngomong tersedih kayak misalnya mama harus cek besok ke dokter segini, orang transfusi kasih tahu kayak beberapa jam kemudian adik kontak langsung dibayar tunai Allah kontrak sebulan berkali-kali lipat. Itu poinnya. Itu berkali-kali lipat langsung karena ikhlas
Misalnya nih aku, misalnya uang 5 juta, mama butuh 2,5 juta, bismillah weh. Jangan mikir, orang kumaha, jangan, tapi ya tetap ada perhitungan, namanya hidup. Kita sedekah pun kalau kita nggak mampu jangan. Maksudnya jangan memaksakan, tetap harus memperhitungkan, harus ada kitanya, dan kita juga harus punya kaki, ini punya uang buat bunda. Itu kejadian nggak? Beberapa jam kemudian Adit, halo, gini, ini kan ngomong sih itu berkali lipat, alhamdulillah. Ceritain ke mama, mana? Sama aku yang bilang makasih ke mama. Ya, aku yang ngasih uang ke mama, tapi aku yang bilang makasih. Lama mama nggak minta uang, aku mau ada kerja. Gitu. Karena itu poinnya, kita nggak akan pernah miskin saat kita memberi ke orang tua. Betul. Nggak. Betul. Tapi aku pun nggak jor-joran teh bu. Iya. Ketika aku mah kan Sesuai kemampuan. Ya, gitu. mungkin mama nggak punya uang pisan tapi harus bayar ini. Nggak ada mah. Udah bilang nggak ada. Realistis aja gitu. Karena aku harus bertahan juga biar semuanya sama-sama aman gitu. Itu bener si pusarannya itu lagi ada di aku nih gitu. Akunya juga harus tetap stabil dulu biar kalau yang lainnya stabil. Nanti. Gila ya, luar biasa loh ilmunya dari Kakang dan Ena. Oke, pesan dari Ena buat Kakang nih. Dari Pesan-pesan aku apa yang untuk ingin Kakang, disampaikan? sehat selalu, tetap semangat dalam mencari kerjaan yang banyak-banyak untuk masa depan masing-masing dari kita, buat orang tua kita. Jangan takut sama keadaan yang ada. Dari beberapa masalah yang aku tahu kemarin kita lalui bareng-bareng, supaya yang terakhir pun kakak merasakan sendiri. Terus semangat, biarin orang berkata apapun, kita akan buktikan kalau kita bisa sukses bersama. Amin. Astagfirullah. Kalau aku mah sih lebih kadang udah disibukkan lah intinya hidupnya kadang gitu ya, tapi beda-beda. Semoga Ena bisa nemu jalannya sendiri yang membawa Ena kepada kesuksesan dan keberkahan sih. Karena kita nggak bisa memaksakan dia harus kemana dan yang lain, udah jalanin aja lah. Yang kata lain Kakang pengen, karena ayo tunjukin kamu teh arahnya mau kemana sebenarnya. Benar. Nah dari nggak usah ngomong pun, mungkin dia bisa belajar dari aku, dari Angga, dari Bubu, dari Teresa, semua lah. Dia bisa ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu tuh udah pelajaran berharga yang belum bisa didapetin. Baiknya ambil, buruknya buang ya dari Betul. kita yang Karena kesempurnaan milik Bunda Doci. betul. Terakhir nih, kalau bab sama mama ya, nonton. Oh, kemarin dia komen sih sama Iis. Terima kasih anakku sayang. Nonton aja memang update banget. Harusnya di WhatsApp. Pasti. Misalnya mereka berarti kalau Ya, mereka kalau nonton misalkan babab sama pengen mama bilang Iis apa? nonton nih, apa sih yang pengen disampaikan buat mereka? Coba siapa dulu? Ena dulu. Ya sih, dengan mendengar dengan mengetahui sekarang kondisi mama yang sedang seperti ini, bapak juga sama. Ya, mau berterima kasih sih, banyak pelajaran yang bisa diambil sampai kenapa aku bisa sekuat ini dalam menjalani hidup. Sangat-sangat berterima kasih sama mama sama bapak. Dari keduanya aku belajar banyak. Bagaimana caranya menerima keadaan, bagaimana caranya bisa menerima semua orang. Aku pernah kayak aku tumbuh besar tuh dengan bangling, tau bangling nggak sih? Bangling tuh bang keliling, Otak. Sorry. Enggak, tapi kebanyakan yang mulai nama pinjol. ya pinjol Ya, itu ada pinjol. bangling itu ya. Sekarang masih payung, kayak kalau dulu sih payung. Payung tuh. Karena dia keliling pasti bawa payung. Itu bangling sampai akhirnya harus kita yang menghadapi langsung si bangling itu. Kita ngalamin ini loh, enak ya. Mama ada di dalam, rumah kos. Nah bilang mamanya nggak ada, sampai ditendang. Ditendang jadi gerbangnya. Kita pernah ngalamin. Nyamperin Digedor. orangnya, bilang tuh Diteror. ini mau bayar kapan? Udah bulan udah harus bayar sekian lah gitu. Terus si orang itu nendang bang keras banget. Sampai gue yang umurnya segede ala kali ada, segede ala
sampai shock. Bilangin sama mama, jangan bohong aja. Kenapa ketahuan? Karena ketika aku ngomong nggak ada, mama ketawa-tawa di dalam rumah. Tapi dari situ belajar gitu. Oh, ternyata kayak gini ya. Untuk bertahan hidup teh. Terus dari mama pun cerita, mama tuh sangat takut ketemu orang dulu ya kejadian dulu. Sampai akhirnya aku belajar, oh mama bisa balik lagi, bisa fight lagi tuh. Oh harus kayak gini, harus gini. Ketika ketemu orang baru, mama akan humble. Aku ambil itu. Bapak ketemu orang mana, bapak akan membuat orang-orang lain yang ketemu orang bapak tuh segan. Aku ambil itu. Kayak, oh belajar banyak lah dari bapak sama mama. Yang penting pesannya sehat terus. Amin. Sehat terus. Amin. Kedua orang tua harus lihat perjuangan kita berdua. Amin. Sampai nanti akhirnya, tapi untuk membahagiakan tidak akan pernah sampai ada ujungnya sih sebetulnya. Jadinya pokoknya kita akan berjuang terus. Orang tua harus nyaksiin bagaimana nanti hasilnya kita akan rasakan bersama-sama. Amin. Cappuccino buatanmu masih bayar dulu kalau mau promosi. Kakak Apa coba. ya? Mau disampaikan tuh intinya ada setelah kejadian banyaklah setelah beberapa kali syuting di Lisa dan mungkin pengalaman dalam hidup juga, kata orang yang tidak takut akan kematian. Walaupun orang tuh kadang amal dan siap, dan kita nggak tahu itu tuh bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, sejam kemudian, lusa, atau kita nggak tahu bisa. Cuman dengan kenyataan dan takdir yang ada, bisa jadi aku duluan ke mama baba pun aku bisa ngomong kayak bawa mama duluan meninggal, bawa aku duluan gitu, kita nggak tahu gitu. Bawa teh apa sih ada yang salusa bisa jadi mama duluan, Ya. Kalau bisa jadi bisa aja. aku duluan, Bisa aja. jadi. Bisa aja. bawa jadi apa yang terjadi sama aku, apa yang terjadi sama mama, apalagi dan bapak yang sudah hidup lebih lama sebelum aku, dan dia rasakan sekarang, gitu, kondisi apapun dia sekarang, itu hasil dari perjuangan mereka selama dari muda. Itu yang bisa aku ambil. Sekarang bapak mungkin nggak kerja karena pilihannya gitu, karena mungkin kenapa ya banyak hal yang dilakukan. Punya faktor Ya udah, bapak nggak punya uang, nggak punya kerja karena pilihan bapak sendiri gitu. Karena semua orang punya keputusan, karena kita nggak tahu bisa jadi hidup 1000 tahun, bisa jadi hidup sehari lagi gitu. Itu yang harus kita persiapkan. Sekarang sama mama pun kayak gitu. Apa yang terjadi sama mama ya karena apapun, apa yang dilakukan sama mama, kenapa mama punya utang ya karena mama utang gitu. Walaupun kondisinya mungkin saat itu memang susah gitu. Nah itu yang aku terapkan juga. Aku juga akan punya kehidupan gitu. Tapi aku punya rasa manusiawi dan rasa tanggung jawab sama orang-orang yang melahirkan aku, yang sayang sama aku gitu. Itu jadi tanggung jawab besar juga buat aku. Tapi aku punya kehidupan. Aku nggak tahu kalau memang nggak ada duluan, tapi aku ternyata masih hidup sampai umur aku 100 tahun dan aku akan kerja keras, aku nggak spend money buat kehidupan aku akan jadi seperti mama juga mungkin yang nggak punya uang, yang punya uang. Itu yang aku terapkan ya sekarang. Realistis aja lah, kita nikmati yang ada, disyukuri, jangan mengeluh. Dan buat semua orang, bukan cuma buat mama, bukan cuma buat orang-orang terdekat, buat semua orang harus bisa punya dan wajib punya semangat hidup. Kalau orang udah gak punya semangat hidup sama tujuan, mati aja udah mau ngapain. Kita udah tidur aja lah. Tapi kita nggak tahu besok mau ngapain. Main pun itu udah jadi tujuan, ya kan? Makan besok pakai apapun udah jadi tujuan. Nah, setiap manusia harus punya itu gitu. Itu yang akan bisa bikin kita hidup besok lagi, sama belajar lagi yang aku bilang tadi. Yang nggak bisa kita beli itu pelajaran dari saudara-saudara kita, orang tua kita. Mama pernah hidup susah, aku pernah hidup susah, bapak pernah hidup susah karena pilihannya sendiri di semasa hidupnya gitu. Sampai detik ini, apa aku akan jadi seperti mereka juga? Aku tidak menyalahkan, itu udah kehidupan mereka. Toh aku sekarang belum segini, aku juga akan punya kehidupan. Kita bisa sama-sama saling mengerti, kita bisa saling support. Ya ayo udah nikmatin aja, jangan malu lah. Ada tujuan juga. Sudah berapa pertanyaan berarti lu yang 11 pertanyaan. pertanyaan. Oke. Ini ada rapid question, langsung aja kali ya. Oh, rapid question teh sih. Rapid question itu jadi aku bertanya tapi jawabnya teh cepat gitu, nggak pakai menunggu lama Satu-satu apa sempat langsung gitu. dua-duanya jawab?
Jadi kayak Pertanyaannya sama ya buat dua orangnya. jadi kayak Oh. siapa yang ini dia kayak mau tunjuk-tunjuk Oh. boleh Oh, atau oke. mau Berarti tapi jawabnya bersamaan ya. bersamaan Oke. dan langsung detik Oh, siapa yang paling ini enak? Kenapa enak kata enak siapa? Nah, gitu, oke. Ada 8 pertanyaan ya si rapidnya tuh. Kita masuk ke segmen berikutnya. Ini kami bertanya. Satu, Langsung. siapa yang lebih pelit? Enak. Enak. Ya. Iya, oke. Pertanyaan nomor 2, siapa yang lebih jorok? Enak. Enggak sih sih. Maju. Ketiga, siapa yang lebih ngaret? Enak. Dia mau ya? Let's Aku tuh prove kalau it. sama saudara nyantai, tapi kalau kerja sama orang pasti. Tuh yang tajur tuh. Si Iko. Lagi tidur. Kita Baik. segitu. Itu mah nggak ngaret, Iko mah cancel jawabnya langsung. Ini aku udah tahu sih jawabannya tapi kamu siapa yang lebih playboy? Enak. Dia mau kamu yang enak orang kamu semua ini. Playboy berhasil, Playboy gagal. Masih latihan. Alas ya panjang. Nomor 5, kalau boleh tukeran adik kakak dari persepupuan, siapa yang pengen kalian jadiin adik atau kakak? Jujur. Kamu punya adik? Enggak sih. Pengen jadi anak tunggal. Nah, Dua-duanya pasti pengen semuanya jadi- betul tuh. Tapi nggak kepikiran kayak gitu. Aku kepikiran sih. Amin. Poncong apa sih kepikiran bikin pertanyaan gitu? Menjebak. Karena dia orang. Oke, next. Dalam 3 bulan terakhir pernah kangen mantan nggak? Nah, Selalu. selalu Dia kan kangen doang nggak bilang. murah banget sih. Hanya saya yang Aku tahu. nggak yakin sama Hanya tahu. Hanya Tuhan malaikat. Tahu gak sih? Disakitin terus menerus tuh jadi luka, Bun. bikin Batu aja kena air tuh berlubang apalagi hati. bagi gigi ya. Ya, aku mau pakai gigi emas guys, tungguin ya. Oke. Ikan cidur gitu. Nah, oh ya, oke. Cantik, posesif, atau biasa aja tapi santuy? Biasa aja santuy. Kan jadi jawab ini mah nggak petunjuk-tunjuk ya. Iya, semangat kalau Pertanyaan saya. Iya. Pertanyaan terakhir, pacar dipublish atau diem-diem aja? Diam-diam aja, Habis. diam-diam aja. Kalau aku sih diem-diem. Publish. Tahu. Belajar dari ya? belajar dari kesalahan. Dong. Karena nggak semua harus orang tahu. Yuk curhat dulu aja yuk, saya sih curhat. Ya, iya. Saya dulu kemarin gimana tuh? Ini pura-pura nggak direkam. Pura-pura nggak direkam boy gimana? Jadi kemana kamar kita? Enggak, publish mah nanti aja kalau udah jadi. Publish. Nggak pernah publish berarti nggak jadi-jadi. Iya. Berarti pertanyaan udah ditanyain semua dan udah Yeay. dijawab semua sama Udah. Akang sama Ena ya. Yes. Banyak pengalaman yang mereka pernah alami. Semoga itu menjadi ilmu juga buat kalian kalau sedang mengalami seperti ini harus gimana. Karena mereka bisa melalui itu sampai saat ini bisa bertahan dan fight berdua barengan. Kemana-mana ngapa-ngapain selalu berdua. Gitu. Kalau dari aku pesennya buat Kakang sama Ena, rukun-rukun selalu, sehat-sehat selalu dan lancar apa yang sedang dikerjakan. Aku mau berbesar. Apa lagi? Jangan takut miskin. Ya. Takut tuh kaya tapi nggak bisa bawa. Ya. Yoi, Mame. Nggak jangan ngomong gitu. Ada itu yang kalian tahu sih? Ada. Terima kasih sudah menyaksikan dari kami hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton yang belum bermanfaat lewatin aja, buang aja jauh-jauh. Saya Rangga Purwan. Jangan maju. Saya kelasnya. Saya Bubun. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, ini kami selalu ngasih konten-konten yang menarik buat kalian. Sekarang giliran kita nggak sih minta apa? Nah guys, ini kami selalu ngasih konten-konten yang menarik buat kalian. Sekarang Nah guys, ini kami selalu ngasih konten-konten yang menarik buat kalian. Sekarang giliran kita nih minta sesuatu. Minta apa guys? Like, comment, and subscribe. Karena Gratis.